Aku memandang Sword Silk yang telah aku bangkitkan. Wilayah Sword Silk, yang juga dikenal sebagai Sword Aura. Materialisasi aura pedang adalah wilayah yang diimpikan setiap pendekar pedang. Tentu saja, ada Sword Gang, yang jauh lebih superior. Tetapi karena Sword Gang adalah wilayah yang hanya dapat dijangkau oleh para master yang telah mencapai Three Flowers Gather at the Summit, itu menjadi setengah legenda di dunia bela diri. Wilayah aura pedang, yang jauh lebih mudah diakses dibandingkan Sword Gang, menjadi objek kecemburuan banyak orang. Melihat aura pedangku, si pembunuh tampak gentar, energinya meredup. Aku memanfaatkan kesempatan ini dan kembali terlibat dalam pertarungan. Garis biru dan merah saling melintas di udara. Niat kami saling menguji. Dagger si pembunuh meluncur ke arahku. Secara bersamaan, 5 garis merah memanjang dari ujung daggernya. Itu berarti setidaknya ada 5 gerakan lanjutan yang bisa diturunkan dari serangan ini. Namun, aku menguasai Sword Shield. Di dunia para master puncak, pedangku telah berubah, menyerupai benang. Di mata si pembunuh, pedangku pasti tampak seperti benang merah. Transformasi energi pedang menjadi Sword Shield bukan hanya tentang peningkatan kekuatan. Swoosh! Dari ujung pedang, yang kini menjadi benang biru, beberapa benang biru memanjang, menciptakan jalur. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada jalur yang pernah aku buat sebelumnya. Saat aku sedikit memutar pergelangan tanganku, menyesuaikan ujung pedang, posisi benang biru bergerak serentak. Jalur benang biru yang telah ditentukan bergerak. Melihat ini, mata si pembunuh membelalak dalam keterkejutan. Terakhir kali, ketika aku bertarung dengan Kim Yang Hun, beruntung dia baru saja mencapai Three Flowers dan itu pun dengan langsung melompati Pinnacle Realm. Jika dia melawan aku dengan cara yang sama, aku pasti akan kalah dengan cepat. Aku bisa memproyeksikan jauh lebih banyak jalur, lebih bebas. Meskipun mereka tanpa bisa menahan pedangku untuk sementara, pada akhirnya, jalur yang memanjang dari sisiku jauh lebih banyak, dan mereka mulai terdesak saat mencoba menghitung gerakanku. Mountain Lord Martial Arts. Maju dengan momentum seorang Raja Gunung. Transcending Peak Step. Memulai kembali dari gerakan pertama, terus menghubungkan teknik. Untuk menguras dan mengalahkan lawan. Klang, 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 klang. Sebentar, pedang dan dagger kami bertabrakan. Si pembunuh tampak berjuang hingga akhir. Namun, dengan keterampilan yang jauh lebih baik dalam mengatasi aura dan niat pedang, aku akhirnya mengalahkannya dalam perjuangan kami, memberikan pukulan. Tut! Kakiku menghantam pinggang si pembunuh. Si pembunuh terjatuh ke samping, menjatuhkan daggernya, dan topengnya terlepas. Wajah yang familiar. Si pembunuh adalah salah satu pelayan wanita yang baru diangkat oleh Kaisar. Melihat wajahnya yang kira-kira berusia 20 tahun, aku terpesona. Bakat seperti itu untuk menjadi master puncak di usia segitu. Kau seharusnya sudah mencapai Three Flowers Gather at the Summit jika kau hidup lebih lama. Saudaraku lebih berbakat. Tapi, karena Kaisar. Oh, apakah kau mencoba menarik simpati? Kau adalah Infinite Fighting Monster, bukan? Kau melakukan kesalahan. Orang-orang mati karena perintah Kaisar. Dia. Swoosh. Aku tidak mendengarkan lebih jauh dan memenggal kepala si pembunuh. Maaf, tapi posisi ini tidak memungkinkan untuk banyak mendengarkan. Aku merasa sedikit menyesal harus menghilangkan bakat seperti itu dan, dengan bantuan orang lain, membersihkan tempat kejadian. Meskipun ada keributan di luar hingga sesaat yang lalu, Kaisar di dalam kamar tampak tidak terganggu. Aku mendengar bahwa seorang kultivator telah memasang mantra peredam suara di kamar Kaisar untuk Kaisar yang tidurnya ringan. Berkat itu, para Shadow Guards bisa melawan para pembunuh tanpa dihukum karena kebisingan. Meski, tampaknya Kaisar sendiri yang mengatur mantra itu, bukan kultivator sembarangan. Sebenarnya, tidak ada satupun di Shadow Guard yang tidak mengetahui bahwa Kaisar adalah seorang kultivator. Di mata seorang master puncak, kesadaran seorang kultivator terlihat. Tetapi semua orang hanya diam-diam menjaga Kaisar sesuai dengan tugas yang diberikan. Namun, apakah selalu ada begitu banyak upaya pembunuhan terhadap Kaisar? Pembentukan Shadow Guard seperti kami juga merupakan peristiwa baru-baru ini. Aku mendengar bahwa frekuensi pengiriman pembunuh ke Kaisar juga meningkat baru-baru ini.
Sebagai kepala strategi aliansi Wulin dan pemimpin organisasi informasi di kehidupan masa laluku, aku tidak pernah mendengar tentang hal-hal semacam itu. Bagaimanapun, Istana Kekaisaran tidak memiliki alasan untuk mengumumkan peningkatan upaya pembunuhan. Kenapa ada lebih banyak upaya pembunuhan terhadap kaisar baru-baru ini? Yang Wu telah menikmati kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya baru-baru ini. Tentu saja, orang-orang miskin masih miskin, tetapi setidaknya orang-orang biasa tidak berubah menjadi perampok atau semacamnya. Mengingat tingkat peradaban yang mirip dengan Tiongkok abad pertengahan, itu cukup baik. Selain itu, di negara Yang Wu, para bangsawan membungkuk dengan rendah hati dan taat di depan kekuasaan kerajaan yang kuat dari klan kultivator, menghasilkan kekuatan terpusat yang sangat kuat. Jika ada organisasi gila yang cukup berani untuk mencoba membunuh kaisar, apakah itu mungkin dari kelompok bela diri? Mengingat hubungan yang buruk antara pemerintah dan beberapa kelompok bela diri, ini adalah satu-satunya asumsi yang bisa aku buat. Tapi anehnya, selama kehidupanku sebagai kepala strategi aliansi Wulin dan pemimpin kelompok intelijen, aku tidak pernah mendengar tentang insiden semacam itu. Jika bukan dari kelompok bela diri, siapa yang bisa mengirim pembunuh dengan begitu gigih dan sering untuk mengancam kaisar? Terutama seseorang seperti si pembunuh tadi, yang tahu julukanku. Selain itu, penguasaan mereka terhadap bahasa Yang Wu sangat baik. Dari sini, aku bisa menyimpulkan bahwa mereka bukan pembunuh dari negara tetangga Biokra atau Shengzi. Mereka adalah orang-orang Yang Wu. Orang-orang dari Yang Wu mengirim pembunuh untuk membunuh kaisar secara teratur. Meskipun aku ingin menginterogasi para pembunuh, mereka akan dieksekusi segera sebelum bisa berkata apa-apa, sesuai protokol. Baiklah, aku bisa perlahan-lahan mencari tahu. Dengan tinggal di istana kerajaan dan secara bertahap mendapatkan kepercayaan kaisar, aku akan bisa mengumpulkan informasi yang diperlukan seiring waktu. Aku bersembunyi dalam kegelapan lagi, mengatur pikiranku. Setelah menjaga kaisar selama 10 tahun. Aku terus-menerus menjaga dia dan mendapatkan kepercayaannya. Dengan otoritas itu, aku bisa mempelajari informasi dari berbagai bagian istana kerajaan. Tentu saja, aku tidak bisa mempelajari informasi inti, tetapi aku bisa belajar banyak hal yang hanya bisa diketahui dari kantor pemerintah. Misalnya, pada tahun ke-33 kalender Haion, berkat anugerah Yang Mulia Kaisar, jumlah anak yatim dan pengemis berkurang drastis, menghilangkan masuknya perampok. Akibatnya, pujian untuk Yang Mulia tidak pernah berhenti di seluruh Yang Wu. Sensus yang dilakukan oleh kantor pemerintah. Sensus adalah masalah yang langsung terkait dengan perpajakan dan hanya dikendalikan oleh kantor pemerintah. Aku tidak bisa mengakses informasi semacam itu dengan baik bahkan dengan statusku di kehidupan masa lalu. Hanya sekarang setelah aku menjadi bagian dari pengawal kaisar, aku diberikan otoritas untuk melihat catatan sensus. Tidak hanya pengemis tetapi juga jumlah petani miskin berkurang. Di kehidupan masa laluku, aku tidak pernah memperhatikan angka anak yatim, pengemis, atau petani miskin. Namun, setelah melihat catatan sensus di istana kerajaan, aku menyadari ada yang tidak beres. Bagaimana bisa jumlah anak yatim, pengemis, dan petani miskin berkurang seperti ini? Ini bukan hanya masalah membantu orang miskin dan menciptakan mata pencaharian bagi mereka. Banyak dari orang-orang ini tiba-tiba menghilang, lenyap begitu saja. Apakah mereka mati kelaparan? Tetapi angka yang tercatat dalam buku catatan terlalu besar untuk kelaparan massal. Jika begitu banyak orang telah mati karena kelaparan, aku pasti sudah mengetahuinya di kehidupan masa lalu. Ini bukan kelaparan. Mereka hanya dihapus. Tidak ada catatan tentang serangan perampok juga, dan selama waktu aku memimpin kelompok intelijen, aku tidak pernah mendengar tentang geng perampok yang secara khusus membidik dan membunuh orang-orang miskin. Jika perampok yang kejam semacam itu berkeliaran, aku pasti sudah tahu. Aku melihat beberapa informasi lagi dan menyusunnya secara metodis dengan pengetahuan dari kehidupan masa laluku. Sebagai seorang strategis di aliansi Wulin, Kim Yang-hun dan aku memberantas faksi-faksi sesat di seluruh Yang Wu dan mendirikan dunia yang adil. Lebih jauh lagi, ketika aku mendirikan organisasi intelijen, Guyeonggak, anehnya mudah untuk dengan cepat mengalahkan organisasi intelijen gelap lainnya dalam pertempuran rahasia. Kesamaan dalam kedua kehidupan adalah, seiring berjalannya waktu, menjadi lebih mudah untuk memberantas faksi-faksi sesat. Dan menjelang akhir hidup, banyak faksi, seperti faksi Hoi Jaeng,
kelompok yang menyerang MC secara massal ketika dia menantang mereka untuk bertanding, tiba-tiba bertransformasi dari faksi sesat menjadi faksi yang benar. Faksi sesat pada dasarnya adalah organisasi ilegal, seperti perampok dan bajak laut. Faksi-faksi ini sering dimulai dengan pengemis, anak yatim, dan petani miskin yang beralih ke perampokan karena kelaparan. Ketika geng perampok dan kelompok bajak laut secara bertahap mengumpulkan pengalaman, kekuatan, dan dana, mereka tumbuh dalam ukuran, menyusup ke kota-kota, dan mulai terlibat dalam aktivitas ilegal, menjadi faksi sesat yang sebenarnya. Mungkin, kemudahan memberantas faksi sesat di kehidupan masa laluku adalah karena jika isi sensus ini akurat, darah baru yang seharusnya menjadi bagian dari faksi sesat, orang-orang miskin, tiba-tiba menghilang, yang mengarah pada pengurangan ukuran faksi-faksi tersebut dan penekanan selanjutnya. Jika itu benar, kemana semua orang miskin yang dihapus ini pergi? Saat aku menyusun informasi, perasaan tidak menyenangkan menghantuiku. Klan Kultivator. Kasus ini tampaknya terkait dengan klan Kultivator. Peningkatan upaya pembunuhan terhadap Kaisar dan pembentukan Shadow Guard. Semua ini tampaknya memiliki hubungan dengan menghilangnya orang-orang miskin. Beberapa tahun lalu, seperti si pembunuh dengan dagger yang aku temui, ada pembunuh yang karena kurangnya pendidikan yang tepat, mengeluarkan isi perut mereka sebelum mati. Sebagian besar dari para pembunuh ini mengatakan hal yang sama sebelum mati. Apakah kau tahu berapa banyak rakyat biasa yang telah mati karena perintah Kaisar? Itu aneh. Kaisar saat ini, meskipun bukan raja bijak, cukup baik untuk memerintah negara. Pemerintahannya tidak memperburuk Yang Guo atau menyebabkan banyak kematian. Di negara damai seperti ini, mengapa para pembunuh mengatakan hal semacam itu? Klan Kultivator. Ini terkait dengan klan Kultivator. Satu-satunya hal yang tidak bisa aku temukan, bahkan setelah menggali sejauh ini, adalah mengenai klan Kultivator. Saya rasa aku harus meninggalkan penyelidikan di titik ini. Kepada Kim Yang-hun. Upacara pensiun Kim Yang-hun, pemimpin pertama aliansi Wulin, diadakan. Dia mundur dari posisinya di tengah ucapan selamat dan penyesalan banyak orang. Banyak yang meratapi pensiunnya, tetapi matanya penuh dengan kesegaran. Tentu saja, sebagai langkah mundurnya dari posisi pemimpin aliansi Wulin berarti dia telah sepenuhnya memahami volume ke-6 dari Gazing Cultivation dan Exchanging Martial Arts Scripture. Terutama realisasi terakhir. Merasa segar, ya? Aku menunggu di kamar Kim Yang-hun dan bertanya padanya saat melihatnya. Wah. Seseorang menyelinap masuk jadi aku mengira itu pembunuh, tapi itu kau. Shadow Guard semakin mirip dengan pembunuh. Ya, kami semakin mirip dengan para pembunuh yang kami hadapi. Tapi sekarang setelah kau pensiun dari aliansi Wulin, apa yang akan kau lakukan? Kau tahu dan masih bertanya? Setelah sepenuhnya memahami kitab suci, aku sekarang akan mencari klan kultivator untuk bertarung dan mengumpulkan pengalaman tempur. Aku akan bergerak melampaui 5 energi yang berkumpul di asal. Apakah kau sudah sepenuhnya mencapai pencapaian yang tertulis dalam kitab suci? Saat aku bertanya, Kim Yang-hun menggelengkan kepala dan berbicara. Tidak. Belum. Gazing Cultivation dan Exchanging Martial Arts Scripture bukan begitu banyak seni bela diri, melainkan semacam sistem seni bela diri. Kau tahu, kami tidak menyebut kelas ketiga, kelas kedua, kelas pertama, puncak, sebagai seni bela diri. Itu adalah standar dan tahap seni bela diri. Kitab suci menggambarkan tahap berikutnya setelah 5 energi. Ia memberitahumu bagaimana mencapai tahap berikutnya, itu, jenis pelatihan apa yang benar pada tahap 5 energi, dan sebagainya. Sementara aku telah memahami semua kitab suci, aku belum menginternalisasi untuk bergerak melampaui 5 energi. Mulai sekarang, aku berencana untuk melawan klan kultivator untuk mendapatkan pengalaman tempur dan mencapai yang lebih tinggi. Aku mengerti. Aku mengangguk dan kemudian memberitahunya. Sebenarnya, bekerja di istana kerajaan baru-baru ini, aku telah memperhatikan sesuatu yang sangat mencurigakan. Aku menjelaskan padanya tentang informasi dan kesimpulan yang telah aku kumpulkan. Oleh karena itu, aku percaya klan kultivator di balik istana kerajaan menggunakan keluarga kerajaan dan kantor pemerintah untuk menculik atau membunuh orang-orang miskin.
Tetapi karena aku adalah anggota Shadow Guards, kecuali aku mengajukan cuti seperti ini, sulit untuk meninggalkan ibu kota. Bahkan jika aku melakukannya, aku tidak bisa menyelidiki klan kultivator dengan bebas. Oleh karena itu, aku ingin kau, Yang Hun Hyong, pergi dan mengumpulkan informasi mengenai klan kultivator. Itu pasti layak untuk diselidiki. Tapi bahkan aku jujur tidak tahu di mana menemukan para kultivator. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan memberimu informasi. Setelah bekerja di istana kerajaan, aku telah belajar lokasi beberapa tempat di mana para kultivator tinggal, yang sebelumnya tidak aku ketahui di kehidupan masa lalu. Aku akan memberimu informasi, dan aku ingin kau, Yang Hun Hyong, pergi dan mengekstrak informasi dari mereka. Baiklah, aku akan melakukannya. Aku akan pergi dan melihat apa yang mereka lakukan. Aku memutuskan untuk sepenuhnya mengungkap skema klan kultivator melalui Kim Yang Hun. Baru-baru ini, jumlah pembunuh telah sedikit berkurang. Selama hampir 10 tahun, pembunuh datang hampir tanpa henti, tetapi baru-baru ini, frekuensinya secara bertahap menurun. Selain itu, keterampilan para pembunuh yang datang telah sangat menurun dari tingkat puncak menjadi sekitar tingkat pertama. Tingkat pertama sekarang hanya menjadi target latihan bagi para rekrut baru. Nah, memikirkan hal itu, tidak mungkin bagi pihak pembunuh untuk terus-menerus menghasilkan master puncak. Karena mereka terus mengirim dan terbunuh, mereka pada akhirnya akan kehabisan pembunuh berkualitas tinggi untuk dikirim. Setelah bekerja di Shadow Guard selama 15 tahun, pangkatku telah meningkat, dan aku telah dipromosikan menjadi wakil pemimpin. Jika pemimpin pensiun karena usia, aku akan menjadi pemimpin berikutnya. Tetapi jika kami terus mendapatkan hanya pembunuh berkualitas rendah seperti ini, Shadow Guard kami akan menjadi tidak berguna. Saat itulah aku melihat sesuatu yang bergerak di kejauhan. Seorang pembunuh. Level penguasaan apa yang mungkin dimiliki pembunuh ini? Jika sekitar tingkat pertama, para rekrut baru harus bisa menangani ini. Berpikir begitu, aku memasuki dunia para seniman bela diri puncak untuk mengukur tingkat keterampilan si pembunuh. Sebuah cahaya merah memenuhi ruang, stabil dan melingkar. Bentuk bulat kesadaran si pembunuh perlahan mendekat. Kultivator. Orang-orang gila ini. Orang-orang gila ini, melihat penurunan para seniman bela diri puncak, langsung mengirim seorang kultivator untuk membunuh. Tiba-tiba, seluruh Shadow Guard rahasia berkumpul di depan kamar kaisar, setelah mengenali domain sang kultivator. Itu seorang kultivator, semua bersiap-siap. Pemimpin Shadow Guard rahasia mengangkat tombaknya dengan suara tegang. Meskipun disebut sebagai pembunuh, teknik sembunyi dan metode persepsi kultivator itu berantakan menurut standar para seniman bela diri. Jelas, mereka hanya belajar teknik ini secara kasar. Namun, aku semakin tegang melihat ini. Bagaimana mereka bisa menyusup ke istana kekaisaran dengan keterampilan yang begitu ceroboh? Mereka pasti menyimpan sesuatu. Menyadari kami, kultivator yang mendekat berhenti. Apakah kalian semua seniman bela diri puncak? Mengganggu. Para master puncak sepertinya kebal terhadap teknik sembunyi. Apakah itu karena penglihatan mereka yang menjengkelkan? Tanpa memikirkan untuk bersembunyi, kultivator itu menjatuhkan ketidaknampakannya dan secara terbuka melangkah keluar. Dengan mata kalian, kalian seharusnya mengenali bahwa aku adalah seorang kultivator. Jika kalian menghargai hidup kalian, pergi saja. Tidak ada yang bereaksi atau merespons kata-katanya. TSK, apakah kalian pikir kalian bisa menghadapiku? Mengandalkan jumlah, kalian hanya akan menemui kematian yang menyedihkan. Satu peringatan terakhir, batas kalian para seniman bela diri puncak adalah, paling banter, melawan kultivator Kirefining 1 ST Star. Aku adalah kultivator 2 ND Star yang hebat. Udara di sekelilingnya bergetar saat dia mengeluarkan sebuah talisman. Seperti ada perbedaan signifikan antara tingkat pertama dan puncak, ada kesenjangan besar antara kultivator Kirefining 1 ST Star dan 2 ND Star. Jika kalian tidak pergi sekarang, kami tidak membiarkannya berbicara lebih lanjut dan dengan cepat menyerangnya. Senjata yang aku lempar mengenai penghalang tak terlihat di depan kultivator, menunjukkan bahwa dia sedang mengucapkan mantra pertahanan. Saat para seniman bela diri puncak menyerangnya, dia menyebarkan talisman ke udara,
yang berubah menjadi belati putih cerah yang menuju ke arah kami. Kalian bodoh. Aku memiliki beberapa talisman untuk mendukung pembunuhanku hari ini. Ketika kultivator itu menyebarkan beberapa talisman, sebuah tolakan yang kuat dirasakan. Pemimpin dan aku, kecuali yang lain, memotong tolakan dengan senjata yang terisi energiku dan mempertahankan posisi kami, sementara yang lainnya terlempar kembali. Apakah kau yang terkuat di kelompok ini? Kembali, kultivator itu mengeluarkan talisman. Api muncul di atas tangannya. Jika itu mengenai, kita akan menjadi abu. Aku tidak bisa mengabaikan insting bertahan hidupku dan mundur, melarikan diri dari area pengaruh kultivator. Aku tidak bisa memprediksi serangannya dari dalam domainnya, karena tidak mungkin untuk membaca niatnya karena warna merah yang saling tumpang tindih. Sebaliknya, jika aku mundur terlalu jauh, aku akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan seorang kultivator yang mahir dalam serangan jarak jauh. Dia memaksakan pertarungan yang menguntungkan baginya. Kesesuaian antara seniman bela diri dan kultivator sangat buruk. Bola api mengenai pilar di belakangku tetapi tidak menyebar banyak dan segera padam, menunjukkan bahwa kultivator itu tidak ingin situasi memburuk. Aku memberi isyarat kepada beberapa anggota Shadow Guard yang lebih cepat untuk melarikan diri dari dekat kultivator dan memanggil bala bantuan. Kemana kalian pikir kalian pergi? Kalian tidak bisa melarikan diri. Sebuah bayangan gelap meledak saat kultivator itu mengayunkan talisman bercahaya lainnya, membentuk penghalang yang mengepung kami. Bahkan suara tidak akan bisa melarikan diri dari penghalang ini. Setelah aku membunuh kalian semua, aku akan mengurus cabang klan Makli. Kultivator itu mengeluarkan puluhan talisman. Sialan. Situasi yang sangat buruk. Jika bukan karena talisman yang dia bawa, kami mungkin telah bisa membunuhnya dengan serangan gabungan dari pemimpin dan aku. Tetapi dengan talisman-talismannya, dia menunjukkan kekuatan jauh lebih besar daripada tingkat keterampilannya yang sebenarnya. Seandainya aku telah mencapai tahap Three Flowers. Dengan kekuatan Three Flowers, aku bisa menghancurkan mantra pertahanan kultivator dan membelahnya menjadi dua. Tapi aku hanya berada di puncak tengah dan belum menguasai Three Flowers. Tapi mungkin. Pemimpin, aku punya rencana. Apa itu? Buatlah momen untukku mendekati kultivator. Hanya satu momen saja. Aku akan mencoba memberikan luka fatal pada kultivator. Aku akan mempercayaimu. Pemimpin mengangguk dan menyerang kultivator dengan tombaknya, menciptakan kesempatan untukku. Aku mengambil racun dari botol di pinggangku dan mengoleskannya ke pedangku. Jika aku bisa menembus pertahanannya dan menyentuhnya dengan pedang ini, kami akan menang. Aku bergabung dalam serangan terhadap kultivator. Kultivator itu menyebarkan talisman di udara, yang berubah menjadi belati putih cerah yang diarahkan kepada kami. Aku bergegas menuju kultivator. Belati putih itu menargetkan dahiku. Tombak pemimpin berputar dan menangkis belati yang mengarah kepadaku. Kultivator itu kemudian melemparkan mantra api ke arahku. Seorang rekrut, pengguna dua pedang, menyilangkan pedangnya dan mengalirkan energi untuk mengintersepsi mantra api. Mengubah arah serangan. Sekarang aku berada dalam jarak 3 yard dari kultivator. Mendekati domain kultivator sekarang. Aku tidak bisa menjamin hidupku di dalam sana. Aku tidak bisa melihat niatnya karena lingkungan merah itu. HMPH. Angin kencang bertiup, mendorongku menjauh. Dengan menggunakan bentuk awal dari Severing Mountain Swordsmanship, aku memotong titik lemah angin dan memasuki area kesadaran kultivator. Aku tidak bisa melihat niat musuh. Kemudian, pengalaman kehidupan terakhirku, memaksimalkan semua indera seperti bentuk ruang, pendengaran, sentuhan, dan penciuman, membantuku secara tidak langsung menghitung serangan musuh. Kiri dan kanan. Aku merasakan getaran di udara di kedua sisi. Sesuatu sedang datang. Pemimpin, pergi sekarang. Tangkap dia. Salah satu penjaga menyerang mantra di sebelah kanan sementara pemimpin menghancurkan yang di sebelah kiri dengan tombaknya. Dan depan, aku merasakan perubahan langsung di depan. Suhu dan kelembapan berbeda. Di dalam domain kultivator, es putih muncul di udara,
membentuk panah. Severing Mountain Swordsmanship, Entering Mountain. Aku cepat-cepat beralih ke posisi lebih rendah untuk menghindarinya dengan sempit, lalu melancarkan serangan. Tetapi tepat di depanku adalah mantra pertahanan kultivator. Seperti yang diharapkan, bahkan saat aku melancarkan serangan kejutan, kultivator itu tampak bosan. Ketenangan mutlak. Aku akan menghapus ekspresi malas itu dari wajahmu. Aku tersenyum, mengalirkan berbagai gerakan ke dalam seranganku. Severing Mountain Swordsmanship, Key Mountain, Heaven Sky. Aliran Sword Shield dipercepat dan diperkuat. Jalur energi di seluruh tubuhku sesaat terbuka, lebih memperkuat Sword Shield. Dan kemudian, aku akan mengeluarkan semua energi di tubuhku. Fokus pada jalur energi, aku mengalirkan semua energiku ke pedangku. Energi luar biasa dari akar bambu kuning yang berusia ratusan tahun mengalir ke pedangku. Sword Shield berevolusi dalam sekejap. Kilatan. Sword Gang. Untuk sesaat yang singkat, kurang dari 1 detik, cahaya di pedangku menembus mantra pertahanan kultivator seperti tahu. Kat. Fig. Mengeluarkan setiap bit kekuatan kehendak yang aku miliki, aku meluncur ke arah kaki kultivator dengan pedangku. Kultivator, yang hingga saat itu terlihat santai, mengerutkan wajahnya dalam keterkejutan saat sword gangku menembus mantra pertahanannya. Kemudian, syuk, cerak, cerak. Sword gang, yang tercipta dari pengurasan seluruh energi internalku, padam seperti lilin yang tertiup angin. Energiku tidak cukup. Meskipun telah mencurahkan puluhan tahun energi internal ke dalamnya, tanpa pencerahan, aku tidak bisa mempertahankan sword gang lebih dari 1 detik. Pedangku hanya berhasil mencakar kaki kultivator, merobek pakaiannya dan menyebabkan luka ringan. Saat sword gang padam, pedangku tidak lagi bisa menembus mantra pertahanannya. Secara bersamaan, dampak dari penggunaan seluruh energi internalku menghantamku, menyebabkan darah mengalir dari mulutku, menguras kekuatanku, dan membuatku terjatuh di tempat. Choug! Choug! Darah memercik setiap kali aku batuk. Rasanya seperti ada yang mengaduk di dalam diriku. Kau makhluk kotor. Marah karena seranganku, kultivator itu menyebarkan jimat-jimat yang berubah menjadi belati bercahaya, menusuk lengan dan kakiku. Arg. Aku menahan rasa sakit, mencoba meraih pedangku, tetapi kultivator itu menginjak tanganku. Kau kotor, sampah manusia. Tum. 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 Ia menginjak tanganku tanpa ampun, menyebarkan barrier pertahanan yang lebih kuat di sekitar kami. Betapa beraninya kau mencoba memotongku. Kau, dari semua orang. Aku adalah keturunan bangsawan dari klan kultivator, bukan orang rendahan sepertimu yang bisa menyentuhku. Betapa beraninya kau, betapa beraninya kau. Setelah menghancurkan tanganku untuk sementara, ia merogoh kantongnya dan menyebarkan segenggam jimat lagi. Aku berniat mempermainkanmu sebelum membunuh keluarga cabang klan Makli, tapi aku telah mengubah pikiran. Aku akan merobek kalian semua seperti serangga. Api melahap jimat-jimat itu, mengubahnya menjadi bola api, dan mulai meluncur ke arah para penjaga. Perhatikan baik-baik, serangga. Kau akan melihat semua rekanmu dibunuh sebelum aku mengunyahmu. Kalian serangga, tidak peduli seberapa keras kalian berjuang, itu semua tidak berarti di depan para kultivator. Choug. Lebih banyak darah mengalir dariku. Organ dalamku terguncang karena menghabiskan seluruh energi internal sekaligus, membuat pandanganku kabur. Tapi pendengaranku masih cukup jelas untuk menangkap beberapa kata. Serangga. Tidak berarti. Ya, aku hanyalah serangga. Dibandingkan dengan mereka yang benar-benar berbakat, kepada para kultivator. Tapi, aku berjuang. Dengan tangan yang hancur, aku menggenggam pergelangan kaki kultivator itu. Aku mungkin serangga, tapi bahkan perjuangan serangga tidaklah sia-sia. Kau makhluk kotor, lepaskan aku. Api menyala lagi di tangan kultivator itu.
Seharusnya itu akan membakar diriku seketika. Tetapi, saatnya, bola api itu padam seiring berjalannya waktu. Apa? Kenapa tidak? Darah mengalir dari mata, hidung, dan mulut kultivator. Racun itu bekerja. Aku tersenyum sinis kepada kultivator yang bingung, menggenggam pergelangan kakinya lebih erat, dan menarik dengan keras. Ia terjatuh. Ah, penawar. Ia meraih kantongnya. Tut! Aku menendang kantong itu menjauh. Gurgle? Busa darah muncul dari mulutnya saat ia mencoba melafalkan mantra. Tapi aku tidak akan membiarkannya. Aku memanjat di atasnya, menyodorkan tangan yang hancur ke dalam mulutnya, mencegahnya dari melafalkan mantra. Kau lihat, kematianmu akan sama tidak berarti seperti mereka yang kau anggap rendah. Setelah berjuang sebentar, kultivator itu mati. Mayatnya tidak jauh berbeda dengan serangga yang selama ini ia anggap rendah. Dalam kematian, semua orang setara. Barrier pertahanan runtuh. Pemimpin dan penjaga lainnya, yang telah menyaksikan dari luar, segera datang kepadaku. Barrier hitam yang diciptakan oleh kultivator itu lenyap, dan aku kehilangan kesadaran, melihat ini sebagai pemandangan terakhirku. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di kamarku. Pemimpin berada di sampingku, merokok pipa. Ah, kau sudah bangun. Ya. Tapi apakah tidak apa-apa merokok di samping pasien? Apa yang kau bicarakan? Tembakau adalah herbal yang sehat. Aku tidak percaya ini, pikirku, mengingat bahwa ini adalah era mirip abad pertengahan. Bagaimana situasi dengan kultivator itu? Kau membunuhnya sendiri, wakil pemimpin Seo Eun Hyun. Dia sudah mati. Aku sudah melaporkan kepada Yang Mulia bahwa kau dengan berani mengorbankan dirimu untuk membunuh kultivator itu, jadi jangan khawatir. Aku juga telah menyelesaikan misiku hari ini. Aku mengangguk, memeriksa kondisi tubuhku. Tangan kananku masih mati rasa, dan ada sedikit kerusakan pada saluran energi vitalku, tetapi stabil. Luka dari belati kultivator telah sembuh semua. Yang Mulia memerintahkan dokter kekaisaran untuk merawatmu. Bersyukurlah atas anugerah Yang Mulia. Dokter kekaisaran menyembuhkanku dengan baik. Aku berharap bisa mempelajari keterampilan medisnya. Aku mengagumi keterampilan dokter itu dan mengalirkan energi internalku. Berbaring di tempat tidur, tubuhku terasa sedikit segar. Tentang tangan kananku. Pemimpin melihat tanganku dan ragu-ragu. Sepertinya masih bisa digunakan, tapi tidak seperti sebelumnya, kata dokter. Itu belum sepenuhnya sembuh, jadi jangan terlalu memaksanya. Bagaimanapun, itu adalah tangan yang dihancurkan dan dikunyah oleh kultivator. Sebenarnya, aku tidak berharap ini baik-baik saja. Hanya bisa menggunakannya saja sudah merupakan berkah. Bagus. Kau berpikiran positif, itu hebat. Juga, Yang Mulia terkesan dengan keberanianmu dan memutuskan untuk memberikan penghargaan. Karena seorang penjaga bayangan tidak bisa secara resmi dihargai, ia memintaku untuk menyampaikannya. Dengan ini, aku menyampaikan penghargaan ini atas nama Kaisar. Aku berlutut saat menerima sebuah kotak sutra kecil dari pemimpin regu. Yang Mulia memutuskan, wakil pemimpin Seo Eun Hyun, karena dengan berani melindungi tahta suci, kami memberikan penghargaan ini untuk mengingatkanmu akan tanggung jawab beratmu. Di dalam kotak sutra itu terdapat sebuah pil kecil dengan warna kemerahan. Dikatakan bahwa pil ini terbuat dari bahan yang sama dengan pil yang dimakan oleh kultivator penyempurnaan Ki selama transisi mereka ke Ki Building. Aku tidak sepenuhnya memahaminya, tetapi aku menyadari apa pil itu. Sisa dari sebuah pil. Bekerja di pusat medis, aku tahu bahwa sisa bahan dari pembuatan eliksir sering digunakan untuk detoksifikasi atau dijual kepada spiritualis palsu. Dikatakan dapat memperpanjang hidup sekitar 10 tahun jika diminum oleh manusia. 10 tahun? Aku terkejut. Hanya sisa bisa memperpanjang hidup 10 tahun?
Pil itu terlihat berbeda sekarang. Selalu bersyukur atas anugerah yang mulia. Setelah ia pergi, aku berpikir, keluarga kekaisaran benar-benar tahu tentang kesejahteraan. Aku berencana untuk mengambil pil itu ketika hidupku hampir berakhir, untuk menguji efek penuhnya. Selalu bersyukur atas anugerah yang mulia. 10 tahun kemudian. 30 tahun sejak kembaliku. Rasa sakit di tanganku sudah menjadi hal yang biasa. Kemampuan pedangku dan keterampilan senjata tersembunyi meningkat, dan aku hampir mengungkap rahasia para kultivator. Para kultivator dari klan Jin bersembunyi di formasi yang kuat. Mereka mengumpulkan manusia berbakat dan melatih mereka menjadi master puncak untuk pembunuhan. Aku mengerti mengapa aku tidak pernah mendengar tentang master puncak ini dalam kehidupan sebelumnya. Jika klan Jin kembali berkuasa, mungkin itu akan sedikit lebih baik daripada kultivator makli yang kotor ini. Aku memutuskan untuk lebih fokus pada seni bela diriku dan gerakan Kim Yang Hun. Saat itu, klik. Sebuah sosok masuk melalui jendela. Yang Hun Hyong. Kim Yang Hun telah memasuki istana di malam hari. Aku baru saja membaca suratmu. Mengetahui tentang wilayah para kultivator. Ia memotong, surat itu dikirim sebulan yang lalu. Tapi aku telah menemukan sesuatu yang lebih kritis dalam sebulan terakhir. Ada 2 klan kultivator di negara ini. Klan Makli dan klan Jin. Klan Makli menggulingkan klan Jin 1 abad yang lalu. Sejak saat itu, klan Jin telah merencanakan untuk membunuh kaisar menggunakan master puncak yang dilatih dari manusia. Ya, aku tahu itu. Tapi apakah kau tahu mengapa klan Jin bisa memproduksi begitu banyak master puncak? Mereka memaksa roh anggota keluarga yang sudah meninggal dari para pembunuh masuk ke dalam para pembunuh, mengorbankan vitalitas mereka untuk meningkatkan bakat mereka. Klan Makli lebih buruk. Selama 20-30 tahun, mereka telah menangkap orang-orang miskin untuk membuat eliksir terlarang yang memperpanjang hidup para kultivator menggunakan darah dan energi vital mereka. Dengan ngeri, aku berteriak. Klan Makli memakan manusia. Aku segera memutuskan untuk bergabung dengan Kim Yang Hun dalam melawan para kultivator keji ini. Malam itu, aku meninggalkan istana bersama Kim Yang Hun, siap untuk melawan klan Makli yang korup.